Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada udah kenal saya semua kan ya? Kalau nggak kenal, kebangetan ya. Saya Damayanti Sekarsari, Ketua Divisi Anak Merangkap uh, KPS sekalian. Nah, saya pada siang hari ini akan menyampaikan modul radiologi anak satu yang merupakan dasar basic untuk modal kalian pemeriksaan di stase nanti ya. Topiknya tentang emergensi pediatrik radiologi yang memang harus kalian ketahui ya. Em, Pemeriksaannya pemeriksaan basic, pemeriksaan konvensional, kontras, toraks dan abdomen. Saya share screen-nya ini. Saya share. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik pemeriksaan hasil pemeriksaan eh, apa namanya sebelum pemeriksaan, syarat-syarat pemeriksaan, kemudian eh, hasilnya juga ya. eh, untuk pendahuluan bahwa pada anak-anak itu sama emergensinya pada dewasa rata-rata untuk di toraks adalah pneumotoraks ya. Kalian uh, diharapkan pada modul radiologi anak satu ini bisa apa ya, mengidentifikasi adanya pneumotoraks, adanya pneumomediastinum, pneumoperikardium, kemudian benda asing yang kadang-kadang suka ditelan oleh anak kecil ya. Kemudian untuk kegawatan akut abdomen pada anak-anak itu kita adalah NEC ya, yang bayi baru lahir. Kemudian intestinal malnutrition, kemudian HPS, isprung ya, itu sering terjadi. Intisusepsi, apalagi appendicitis dan testicular torsion. Nah, ini anak-anak ini unik ya. Untuk pemeriksaannya kalian harus bisa membuat si anak itu nyaman di dalam pemeriksaan ya. Jangan ditakut-takutin ya. Kadang-kadang pemeriksaan anak-anak itu udah, kalau terutama anak-anak Indonesia ya, orang tuanya itu selalu menakut-nakuti dokter. Jadi nanti disuntik oleh dokter sehingga image-nya dia dokter itu tukang suntik ya, padahal enggak. Jadi kelihatan ngelihat kita pakai baju putih itu dia udah nangis kejer ya. Beda dengan di luar yang mana edukasinya kepada anak itu sangat sangat bijaksana ya, sehingga anaknya itu tidak takut. Jadi anaknya itu sudah dijelaskan secara detail tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, tidak menyakitkan, juga tidak membuat dia cemas ya, sehingga anak juga nyaman, nggak usah dilakukan di rejeng gitu ya. Nah, ini kita ada dua ya yang emergensi kali ini. Sebetulnya ada kepala, toraks, abdomen, dan spine ya. Tapi kita saat ini membahas toraks dan abdomen dalam waktu 30 menit ke depan. Nah, emergensinya yang saya sudah tadi sudah bahas adalah tergantung dari usia ya. Usia si anak itu menggambarkan kejadian emergensi yang paling sering ya. Misalnya neonatus itu Airlix ya. Kemudian bisa juga foreign body. Tapi foreign body biasanya terjadi pada infant ya, sekitar 6 bulan sampai 3 tahun, di mana anak-anak penasaran semuanya dimasukin ke mulut. Nah, itu foreign body. Kadang dimasukin nggak hanya ke mulut tapi di hidung dimasukin. Itu yang bahaya ya. Bisa jadi air trapping. Kemudian untuk usia preschool
itu kebanyakan adalah foreign body. Ini penyakit-penyakit yang mendasari sesuai dengan usianya. Nah, ini gambarannya nih. Kita udah mulai ke dalam gambaran kasusnya. Kadang-kadang pneumotoraks yang terjadi pada anak-anak itu spontan. Bisa karena peralatan yang dipasang, bisa juga karena spontan. Ya, bisa juga karena trauma jalan lahir. Nah, ini positive pressure ventilasi karena dia sesak, dipasang ventilasi terlalu tinggi sehingga terjadi pneumotoraks. Kemudian restrictive lung disease dan kongenital. Ya. Jadi ini gambarannya, di sini kita ketahui ada lusensi yang avaskuler di satu hemitoraks ya dengan paru yang kolaps, parunya yang putih ya tentunya ya. Kita tahu udara tuh hitam. Di radiologi itu hanya hitam dan putih dan abu-abu ya. Tapi dia bisa menceritakan sejuta arti ya kan. Jadi kalian harus tahu prinsipnya. Udara itu hitam di foto toraks, di foto konvensional. Benda padat itu putih, tulang putih, jaringan yang padat putih, kemudian cairan putih. Ya. Jadi ini adalah area avaskuler, satu hemitoraks dengan kolaps paru. Yang mana kita juga harus perhatikan bahwa kursor saya kelihatan ya. Terlihat kursornya? Terlihat ya? Terlihat. Oke. Jadi kita harus infokan juga device yang ada di gambaran toraks foto ini. Ini menggambarkan bahwa device-nya ini terlalu dalam sehingga nusuk si karinanya. Terjadilah si pneumotoraks itu. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi kalau pemasangan device biasanya setelah pemasangan device itu selalu di fototoraks takutnya ada false root-nya yang menyebabkan kejadian pneumotoraks ini. Ingat ya, jadi kasus pneumotoraks ini harus segera dilaporkan ya kalau kalian nanti pada saat magang di IGD di bawah di pelayanan. Begitu ada kasus pneumotoraks, dalam waktu 1 jam itu harus sudah terinfokan, kurang dari 1 jam harus diinfokan ke DPJP klinisi yang mengirim. Ya, ingat itu ya. Kemudian pneumomediastinum. Jadi semua pneumo itu yang udara yang di luar lumennya, di luar yang seharusnya itu harus segera dilaporkan dalam waktu yang sangat cepat. Saya lupa 30 menit atau sekarang udah 30 menit atau 1 jam. Dulu masih 1 jam, sekarang mungkin karena kan metode komunikasi sekarang kan sudah sangat canggih sehingga bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, ini pneumomediastinum bedanya apa ya? Dia udaranya ada di area mediastinum ya. Gambaran khasnya adalah wing sign angel wing sign kalau kata kita bilang. Angel wing sign itu ini seperti sayap, tapi sayapnya enggak simetris gitu ya. Jadi terangkat timusnya terangkat dengan batas lusensi udara antara jantung dan timus ya. Kalau misalnya ini sudah terlihat ada area vaskuler, lusensi terlokalisir, timusnya terangkat, itu adalah gambaran pneumomediastinum. Ya, ini sangat khas, juga harus segera dilaporkan. Kemudian pneumoperikardium, tentunya perikardium itu kan sebatas di perikard ya, jadi tepi dari batas jantungnya. Kalau ada area lusensi, itu juga harus dicurigai adanya suatu pneumoperikardium. Jadi device-device-nya di sini juga harus dilaporkan juga ya.
Apa sih penyebabnya dari pneumoperikardium? Ini yang ada di PowerPoint saya adalah positive pressure ventilasi, after surgery, ya, atau penetrating trauma pada saat masukin device dia trauma, atau blunt trauma, tapi anak bayi sih jarang banget ya untuk trauma tumpul. Bisa juga perikarditis, infeksi, ya, yang infeksinya anaknya imunokompromis, infeksinya sangat masif, sehingga memproduksi gas, terjadi pneumoperikardium. Kemudian fistulasi juga bisa dari perikardium sama organ yang berdekatan yang mengandung udara, antara lain osofagus bisa, lambung bisa, ya. Tapi ini juga kasusnya sangat jarang. Nah, ini yang saya bilang gambarnya pecah ya. Ini ada perempuan 2 tahun batuk-batuk, ya dia ternyata nelen logam, uang logam. Jadi anak kecil itu sama sesuatu yang bulat-bulat itu sangat senang, kemudian ditelan gitu ya. Masih bagus hanya uang logam, yang sangat dikhawatirkan kalau baterai. Ya, baterai itu sangat iritatif sehingga harus cepat diangkat. Kalau tidak, dia beberapa jam dia di dalam lumen itu dia sudah korosif sehingga bisa menimbulkan fistula. Ada anak sehat sekitar 2 tahun badannya gemuk, kemudian dia telan apa namanya baterai yang bulat ya. Kemudian baterai itu sulit dievakuasi sehingga berhari-hari di situ sudah terjadi mengiritasi si mukosanya bolong. Jadi ada fistol antara osofagus sama tracheobronchial, sehingga dia harus dipuasakan, dioperasi torakotomi, kemudian dan di refer. Waktu itu saya mendapat pasien kiriman dari Ambon, ya, di daerah mungkin bedah bedah toraksnya terbatas, bedah anaknya juga terbatas, sehingga dikirim ke RSCM. Jadi sebegitu fatalnya dengan benda kecil yang sepele, ya. Jadi kalau kalian punya anak, jangan simpan senter yang menggunakan baterai itu di pinggir tempat tidurnya. Ya, kalau kalian nggak terlihat, terus anak itu udah ternyata pinter membongkar si baterainya itu ditelan, itu jadi malapetaka ya. Kemudian, nah ini juga jadi dia masukin benda bulat ke hidungnya. Kira-kira yang kelainan yang mana nih? Yang sebelah kiri ini kelainannya paru kanan apa paru kiri? Ada yang bisa jawab nggak? Paru kanan apa paru kiri? Izin dokter, kalau menurut saya paru kanan ya dokter. Paru kanan. Oke, good. Kenapa paru kanan? Izin karena tampak lebih hiperlusen dokter. Ya, betul. Karena lebih hiperlusen. Kenapa ya kira-kira? Air trapping, ya. Jadi kalau si cabang bronkus, tracheobronchus, bronkus kecil-kecil itu tersumbat total, itu akibatnya terjadi atelektasis, ya. Tapi ini tersumbatnya separoh. Jadi udara bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Nah, itu harus dicari tuh letak sumbatannya. Jadi ini memang anaknya masukin kacang ke lubang hidung, terus kemudian tersedak, ya, batuk. Nah, kemudian ternyata parunya seperti ini, sehingga dicari waktu itu sama bantuan dengan bronkoskopi, kacangnya bisa dievakuasi, ya, sebelum dia terjadi atelektasis atau infeksi yang lebih lanjut, ya. Oke, good, bagus. Berarti udah bisa ya. Nah, ini
tadi yang saya bilang bahwa benda asing itu bisa bikin poros, kalau yang baterai itu tadi bisa menimbulkan malapetaka. Yang tadinya anaknya sehat, gemuk, dia harus terpaksa dipuasakan karena adanya fistel tracheobronchial. Jadi kalau misalnya dia makan masuk ke dalam sistem respirasi, batuk-batuk nih, lihat gitu. Kita masukkan kontras sedikit aja, si kontrasnya itu mengisi cabang-cabang bronkus. Itu bisa terjadi pneumonia, aspirasi pneumonia. Sehingga harus dipuasakan dan juga harus dilakukan pembedahan, ya. Kalau dengan konvensional dipuasakan, fistelnya tidak menutup, ya mau nggak mau harus dibuka, ya. Oke, itu tentang kegawatan toraks ya. Kira-kira udah pada refresh ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu juga nggak ini banget, nggak terlambat untuk melakukan tindakan. Nah, untuk yang abdominal sama, semua jenis penyakit emergensi itu tergantung dari usia bayinya yang paling sering, kan kita ada studi epidemiologi ya, tingkat kejadiannya. Nah, dikurang dari 1 bulan itu sering terjadi marotasi, NEC, isprung, terus pyloric stenosis, bisa antara 1 bulan sampai 2 tahun. Yang paling sering adalah intussusepsi, di atas 2 tahun itu appendicitis. Ya. Mudah-mudahan selama nanti kalian stase, kasus-kasus ini kalian dapatkan untuk bisa menjadi pengalaman belajar. Nah, ini gambaran malrotasi midgut. Jadi sebelum dilakukan dilakukan pemeriksaan kontras ini, tentunya klinis pasien sangat menentukan. Jadi kalian kan seorang dokter ya, jangan hanya membacakan foto saja, tapi dilihat riwayatnya, apalagi anak-anak. History taking, pemeriksaan, gejala-gejala klinisnya apa yang membuat anak-anak bayi itu datang ke dilakukan pemeriksaan. Itu harus kalian gali ya. Anamnesa dari orang tuanya, bagaimana muntahnya, biasanya sini muntah ya. Kalau ada marotasi itu keluhannya muntahnya tuh bagaimana? Yang penting tuh muntahnya hijau atau muntah susu atau muntah tidak ada apa-apanya, muntah hanya drooling aja. Nah, dari situ kalian bisa mereka-reka di mana letak sumbatannya apabila ada gambaran obstruksi di usus, ya. Nah, di sini kalau misalnya marotasi itu muntah, bisa diketahui dengan USG, namun memang butuh keterampilan khusus untuk USG, ya. Nah, ini muntahnya itu bilius ya, muntah hijau. Artinya ada suatu putaran di situ ya, ada sumbatan. Kenapa hijau? Setelah ampula pateri. Ampula pateri itu kan mengeluarkan cairan empedu ya. Sehingga kalau misalnya muntahnya hijau, artinya lokasi sumbatan itu harus di bawah ampula pateri. Jadi dia udah sempat keluar hijau, terus dia muntah. Nah, muntah hijau. Tapi kalau sumbatannya di atas ampula pateri, pasti muntahnya tidak hijau, ya, muntah susu, ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya sudah terlihat foto polos dan kontras, ini gambaran khas dari satu gambaran volvulus, ya, marotasi dengan volvulus midgut. Ini bentuknya corkscrew. DJJ-nya ada di kanan. Oh iya, satu lagi, pemeriksaan kontras pada anak. Kemarin sudah ada yang bikin papernya kan? Itu awal pertama kali kita evaluasi kontras, itu jangan atas dulu, nanti berantakan. Ya, kamu harus lihat
DJJ-nya letak di mana. Ya, kamu harus lihat DJJ-nya letak di mana. Kalau letak normalnya di mana? Ada yang tahu? Letak normal duodenal jejunal junction. Di hemi abdomen kanan apa kiri? Kiri. Kiri, good. Itu dulu ketemu DJJ-nya di kiri, aman. Berarti bukan malrotasi. Itu. Kalau DJJ-nya, aduh, kok nggak ke kiri ya? Kok dia malah berputar di sini? Nah, ini yang harus kita mention, kita kasih tahu kepada klinisi yang mengirim bahwa, oh ini DJJ-nya di kanan, kemungkinan malrotasi, bahkan mungkin dengan volvulus. Ya, kalau volvulus itu keterlibatan dari vaskuler, sehingga sangat emergensi untuk dilakukan pembedahan. Gitu ya. Nah, ini saya ceritakan tentang normal rotasi. Kenapa sih ada malrotasi? Nah, ternyata si usus itu dalam pembentukannya ada 3 fase ya. Mature, fix, kemudian folded configuration. Di mana di minggu keempat itu terjadi si foregut, midgut, hindgut itu terjadi perputaran ya. Nah, perputarannya ini ada empat kali fase, yaitu fase herniasi, kemudian yang kedua rotasi, usus halusnya ini, kemudian retraksi, terjadi kemudian pembentukan kolon. Nah, si kolonnya ini membingkai fiksasi si usus halusnya. Jadi gambarannya seperti frame. Jadi dengan gambaran frame ini artinya kita tahu bahwa si usus besar, kolon itu selalu berada di luar lingkaran dari usus halus. Sehingga nanti kalau kamu lihat CT atau lihat pemeriksaan kontras, itu bisa mengidentifikasi mana yang kolon, mana yang usus halus. Karena dia memfiksasi, si kolon itu memfiksasi si usus halus tersebut. Ya. Saikumnya ada di kanan. Ya. Nah, kadang terjadi kelainan, saikumnya itu nggak ada di kanan bawah, tapi dia di atas. Ternyata dia terikat oleh lap bands, ya, sehingga itu juga merupakan tanda dari malrotasi usus. Ya. Ini malrotasi usus belum terjadi perputaran. Kalau dia berputar, sehingga terjadi midgut volvulus, yang inilah yang kondisi emergensi karena sudah melibatkan, ini kan seluruh organ berputar, tentunya vaskularisasinya juga berputar, takutnya menjadi iskemik sehingga menyebabkan menjadi nekrosis. Ya, jadi kalau tata laksananya terlambat. Nah, ini gambaran USG-nya. Gambaran USG-nya adalah mesenterika arteri dan venanya terbalik, dan dia menggambarkan gambaran Whirlpool sign. Ini gambaran duodenal D1 yang kemudian dia tidak berputar, tapi ini ada tipis-tipis, ini adanya gambaran corkscrew juga. Oke, sekarang lanjut kasus berikutnya. Ini ada bayi 5 hari, abdominal distensi, kemudian gambarannya seperti ini, ya. Di tepi ususnya ini ada lusensi di dindingnya. Kira-kira apa nih? Ini gambaran yang disebut pneumatosis intestinalis, ya. Pneumatosis intestinalis itu adalah gambaran udara di dinding usus yang merupakan patognomonic gambaran suatu necrotic enteroclizing colitis. Akibatnya apa sih NEC ini? Kenapa harus emergensi dilakukan penanganan? Ya ini komplikasinya. Kira-kira apa nih?
Ini gambaran apa nih? Izin dong, gambaran udara bebas ya dok? Iya, betul. Pneumoperitoneum. Gambaran udara bebas. Ini namanya football sign kalau gambaran radiologinya. Jadi seperti football katanya, tapi mungkin ya, mungkin tidak ya. Kemudian ternyata, oh ya, kalau misalnya untuk bayi itu harus ada dua posisi. Satunya adalah bukan lateral decubitus, tapi proyeksi AP, kemudian sinar horizontal, sinar X-ray-nya dari horizontal, sehingga kita bisa lihat gambaran udara bebas yang begitu banyak di ekstralumen. Ini dilakukan pembedahan, kemudian 2 minggu setelah pembedahan, kondisi ususnya bisa normal dan dia tertolong. Oke, ini kegawatan di awal bulan ya, awal bulan dari kehidupannya dia, minggu pertama dari kehidupannya dia. 10% terjadi pada full term, tapi sisanya adalah preterm ya. Kadang-kadang patofisiologinya juga tidak jelas, tapi mostly kebanyakan adalah karena infeksi. Nah, ini gambaran kelainan yang lain nih. Perempuan 2 tahun, gambarannya perutnya abdominal distended, kemudian susah untuk buang air besar. Kira-kira apa ya ini? Ada yang tahu? Ini foto polosnya yang sebelah kiri, di tengah itu foto lateralnya, kemudian dilakukan pemeriksaan kontras. Ya, pada foto AP lateralnya terlihat udara usus yang sangat banyak dengan dilatasi juga, segmen dilatasi. Nah, pada saat itu pemeriksaan kontras tanpa balon dimasukkan kontras, ternyata rektumnya kecil, ya, rektum kecil tapi sigmoidnya besar. Seharusnya kan rektum besar, sigmoidnya kecil, ya. Sehingga inilah yang disebut suatu morbus Hirschsprung, ya. Ini gambarannya, dia mengerucut gitu, kemudian ada segmen dilatasinya. Nah, ini juga karena defekasinya sangat susah, sangat sulit, kadang suka terjadi irregularitas di dinding kolon rektumnya, menggambarkan adanya suatu kolitis yang harus dilakukan segera operasi. Ya. Nah, ini apa sih Hirschsprung itu? Hirschsprung itu migrasi neural cell. Jadi si ususnya nggak punya ganglion, sehingga dia kolaps, nggak bisa dilatasi, kolaps gitu, nggak bisa. Jadi dia hanya kolaps aja. Nah, di segmen proksimal yang ada ganglionnya, dia bisa kolaps, bisa dilatasi, sehingga karena di bawahnya macet, jadi segmen proksimalnya melebar, bawahnya menyempit, gitu ya. Gejalanya adalah kegagalan untuk buang air pertama kali ya, pas mekoniumnya dalam waktu 48 jam. Itu sulit sekali ya. Yang saya sudah katakan tadi, adanya kegawatannya adalah obstruksi dan enterokolitis. Nih, kasus selanjutnya nih. Ini ada baru-baru terjadi. Jadi pasiennya 1 bulan distended dengan bloody jelly stool sejak 24 jam yang lalu. Kira-kira kalau klinisnya bloody jelly stool, kira-kira apa nih? Ada yang udah tahu? Sepsi. Iya, good. Intussuscepsi. Berarti ini ya, pernah ngedengerin kuliah waktu S1 ya.
Ya, jadi kemungkinannya adanya satu intussuscepsi. Pasiennya gebung banget, irritable banget, ya. Nah, kamu harus juga sebelum pemeriksaan, biasanya kita dimintakan radiolog tuh dimintakan USG dulu nih. Nah, saat USG kamu palpasi ininya, perutnya. Biasanya tempat lokasi si intussuscepsinya itu menggambarkan suatu massa. Jadi kayak ada benjolan, kamu raba, oh ini di sini nih, kamu tempel USG-nya. Kemudian ada gambaran donut sign, pseudokidney sign, dan lain-lainnya. Nanti saya ajarkan di sesi berikutnya. Nah, ini gambaran foto polosnya. Obstruksi banget ya, dilatasi semuanya. Entah kita sampai susah mengidentifikasi ini mana usus besar, masa usus halus, semuanya lebar-lebar gitu. Dan apa namanya, perutnya sangat distensi, kembung banget. Nah, ini tadi gambaran yang saya bilang bahwa pertama kali apa namanya, kita diminta itu pasti USG, ya. Jadi kalian harus mampu USG kasus temuan kasus invaginasi, itu kamu harus bisa, ya. Dan kamu juga harus bisa bagaimana caranya menentukan ini kemudian dilakukan reduksi dengan radiologi atau langsung pembedahan. Jadi kamu menilai di dalam USG ini selain donut sign, cairan yang ada apakah sudah terlalu banyak, artinya kalau sudah terlalu banyak itu kita tidak bisa melakukan reduksi, ya. Terus kemudian dinilai juga vaskularisasi di dinding ususnya, banyak yang nekrosis enggak, masih ada enggak ini pembuluh darah di sekitarnya, yang di dalam maupun yang di luar. Nah, ini udah gambarannya seperti ini. Ya, ini gambaran donut sign-nya panjang. Ya, tuh gambaran usus di dalam usus, ya. Ini gambaran skematiknya. Jadi dia masuk, ya. Biasanya yang masuk nggak hanya usus saja, tapi apa? Momentumnya masuk, vaskularnya masuk. Maka itu kalau dia terjepit, edema, kemudian menyebabkan juga current bloody stool, ya, bloody jelly stool. Seperti itu. Terus juga biasanya lymph node. Kalau anak-anak tuh lead point-nya adalah kelenjar getah bening yang membesar kebanyakan, ya. Atau di verticulum metal. Ini gambaran yang lainnya lagi. Seperti ini gambaran multiple airfoot level. Yang namanya multiple airfoot level ini seperti ini ya, gambarannya yang prostable ini, ya. Terus ada kesuraman di abdomen kiri nih. Letaknya di sini ternyata. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG. Ini banyak ada lymph node nih masuk nih, ya. Ini lymph node yang bulat-bulat nih. Kemudian ini usus yang masuk ke dalam usus, ya. Nah, kemudian kita lakukan reduksi, ya. Reduksi intussuscepsi ini kalau di RCM masih menggunakan fluoroskopi sama kontras, ya. Kemudian kontrasnya ini masuk untuk mendorong sumbatannya sehingga bisa rilis, ya. Kemudian kasus apendisitis. Kasus apendisitis ini terjadi di semua usia. Kadang-kadang kalau anak itu sulit untuk ditebak klinisnya karena apa? Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik menunjukkan tempat sakitnya di mana. Itu biasanya seperti itu. Ya, ini ada pediatric appendicitis score yang harus kita kayaknya pada saat dokter umum kita tahu dan kapan sih perlunya dilakukan imaging. Sebetulnya secara klinis appendicitis tuh bisa terlihat, diketahui oleh klinisi.
Tapi kapan sih dia minta bantuan radiolog untuk menentukan suatu gambaran apendisitis? Saat scoringnya ada di tengah-tengah, ya. Ini yang Alvarado score sekitar 4 sampai 6 atau S-score 5 sampai 8. Kalau di atas 7 itu udah langsung dilakukan, nggak perlu USG, ya, nggak perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Oke, nah ini gambar contohnya. Nanti kalian ada di pelayanan, memang kasus apendisitis yang murni, yang cakep gitu ya, benar-benar apendisitis murni meradang itu akan jarang didapatkan di RSCM, ya. Nah, tapi nanti kalian kan rotasinya ke rumah sakit jejaring, yang mana rumah sakit itu adalah RSUD yang tipe B, yang kalian bisa lihat gambaran yang aslinya apendisitis itu seperti apa, ya. Kalau di sini biasanya udah banyak komplikasi, misalnya ALL dengan apendisitis, atau kasus malignansi dengan apendisitis, atau apendisitisnya udah ruptur, udah ada pneumonia, itu di sini itu di RSCM complicated. Kapan sih kita bisa bilang bahwa ini satu apendisitis, bahwa diameter appendixnya itu lebih dari 6 mm, terus ada fat strandingnya, gambaran kesuraman di sekitar appendix ini menandakan adanya peradangan, inflamasi, ya. Kamu juga harus juga Doppler pada appendixnya, apakah vaskularisasinya itu masih baik atau tidak. Terus biasanya kalau belum ruptur, tidak ada cairan, tapi kalau sudah banyak cairan, kemungkinan dengan perforasi. Nah, ini ada kasus apendisitis dengan obstruksi, itu sangat jarang. Jadi ini kan gambarannya anak usia 9 tahun dengan abdominal distensi, gambarannya obstruksi nih kan. Dilatasi, kemudian ada kesuraman di abdomen kanan, ya. Nah, gambarannya obstruksi. Nah, ternyata benar bowel obstruction. Tapi dokter bedahnya juga, klinisi juga bingung. Biasanya appendix itu jarang dengan obstruksi. Ternyata dia ada inflamatori sekitarnya, bikin perlengketan. Nah, di USG-nya dia ada apa namanya, gambaran interrupted whole sign. Jadi rupanya dia udah ruptur, ya, perforasi si appendix-nya, bikin satu gambaran inflamasi di sekitarnya, perlengketan, terjadilah obstruksi. Ini gambarannya. Sekarang bab terakhir adalah testicular torsion. Ya, ini sangat mudah karena apa? Secara klinis sebetulnya sudah terlihat, ya. Biasanya testicular torsion ini terjadi di usia yang sudah dia bisa naik sepeda. Kalau yang acquired, ya, yang bukan kongenital. Jadi tiba-tiba dia normal, tiba-tiba dia nyeri. Nah, pada saat itu dia riwayat, biasanya riwayat terjatuh, riwayat naik sepeda terjatuh. Nah, orientasi testisnya itu berbeda. Yang satu melintang, yang satu longitudinal. Nah, kalau udah kelihatan sini, untuk diagnosis menggunakan USG-nya juga sangat mudah. Tinggal ditempel, ya. Yang satu banyak vaskularisasinya, yang satu nggak ada sama sekali. Jadi ini harus cepat-cepat dilaporkan pada klinisi untuk dilakukan tata laksana. Putarannya itu dirilis supaya testisnya ini nggak sampai nekrosis, ya. Karena kalau terlalu lama kita import, namanya kan ini kan kasus-kasus emergensi, ya. Jadi nggak boleh lewat terlalu lama, yang menyebabkan
gangguan fatal dari organnya. Kesimpulan adalah ya kita harus tahu apa ya patofisiologi tentunya penyakit, keadaan-keadaan emergensi yang bisa terjadi pada anak-anak, kemudian apa saja sesuai dengan usia, anatomi, embriologi dari pasien dari bayi. Jadi embriologi seluruh organ itu harus kita ketahui karena bayi itu tidak lepas juga dari kegawatan kongenital. Begitu lahir terus dia terjadi kegawatan juga bisa. Klinisi, kolaborasi dengan klinisi itu sangat penting karena apa? Karena kita tahu informasi klinis yang didapatkan dan apa yang harus kita cari. Mungkin seperti itu kuliahnya, mudah-mudahan bisa terserap dengan baik, nanti bisa ujian dengan baik juga. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya stop share ya. Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Dokter. Ya, silakan, Stefani. Iya, untuk pneumomediastinum dan juga perikardium kan lokasinya sebenarnya agak mirip ya, Dok. Dan dibedakan hanya dengan dari posisi timusnya. Kalau misalkan kondisi pada pasien yang timusnya misalkan sudah mengecil gitu, pada anak-anak itu membedakannya bagaimana ya, Dok? Nah, pada anak-anak itu timus mengecil di usia 2 tahun. Jadi itu menjadi organ yang jadi window-nya ya. Jadi mulai mengecil itu di usia 2 tahun. Kalau terjadinya di usia 2 tahun, kita bisa lihat area lusensi itu di sepanjang tepi jantung. Itu ada area lusen yang kontinu sampai leher biasanya. Kemudian diafragma juga nyambung, ada lining lusensi, sehingga kita bisa mengidentifikasi. Itu biasanya terjadi pada dewasa. Tapi kalau pada anak-anak, timus yang menjadi tanda dari adanya satu organ. Jadi timusnya terangkat. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Dok. Ya. Kalau untuk benda asing, Dok, yang ditelan anak dengan tidak sengaja, kalau misalnya densitasnya radio opak mungkin lebih mudah dilihat ya, Dok ya. Tapi kalau densitasnya kira-kira tidak radio opak atau kurang radio opak, apakah modalitas pertamanya tetap foto torak dulu, Dok, seperti biasa, terus kemudian jika kurang jelas apakah ada foto lanjutan yang bisa digunakan? Begitu, Dok. Terima kasih. Oke, tetap untuk screening pertama awal itu foto toraks. Jadi biasanya ibunya biasanya yang terjadi adalah di dalam kejadiannya itu biasanya mainan yang beats itu atau kacang tadinya ada jadi nggak ada terus anaknya batuk. Nah, sehingga ibunya punya kecurigaan, orang tuanya punya kecurigaan, wah ini benda tadi tuh ada di mana? Setelah biasanya kadang-kadang dicari kok nggak ada. Nah, biasanya tuh panik ibunya langsung masuk ke IGD. Ini tadi bendanya ada, tapi terus nggak ada. Sepertinya dia telan karena dia batuk-batuk. Nggak ada modalitas lainnya kecuali di toraks foto. Walaupun bendanya itu plastik tuh nggak bikin radio opak. Ya. Kacang juga nggak bikin radio opak. Tapi kita tahu, yang penting kita tahu riwayatnya. Ini anak tadinya ada kacang di situ, terus tapi kok nggak ada, terus kemudian dia batuk-batuk. Nah, jadi anamnesa ke ibunya itu sangat penting sebetulnya untuk mengetahui bahwa terjadinya korpus tertelannya atau
sedaknya itu karena corpus alienum. Karena kita nanti pada toraks fotonya hanya cuma dibedakan lusen sama nggak lusen aja, atau malah terjadi atelektasis, langsung kolaps, ya, langsung ada konsolidasi putih gitu ya, tanpa ada penyakit sebelumnya. Jadi dia sehat-sehat, terus kemudian dia batuk-batuk, nah itu yang kan emergensi kondisinya. Jadi dari peristiwanya kita juga harus bisa berpikir bahwa oh ini kejadian akut, kejadian tiba-tiba yang mungkin adanya suatu benda asing yang tertelan atau terhisap di paru-paru. Gitu. Terima kasih, Dok. Biasanya ya kadang-kadang saya pernah punya pasien, dia ketelan apa ya, yang gel bulat-bulat itu loh, yang apa sih, mainan entah apa, ditelan. Itu kan kayak gel tapi bukan gel. Nah dia nyerap air kan sebetulnya. Nah itu nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan, tapi kita secara serial difoto nih toraksnya, kemudian abdomennya, terus sampai dia keluar, sampai 24 jam diobservasi, harusnya kan keluar ya. Kalau dia tidak mengeluhkan, ya udah, kita anggap tidak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Melanjutkan yang benda asing tadi, dokter, izin bertanya, Dok. Boleh? Kan benda asing, kalau misalkan seperti koin, itu kan kalau kita foto HP saja kan tidak terlihat ya, Dok, dia di esofag. Maksudnya tertelan atau terpisah. Itu berarti memang kita harus foto dua posisi atau bagaimana itu? Iya, betul. Fotonya harus dua posisi. Kalau satu posisi kita nggak akan bisa tahu itu ada di mana, proyeksi mana. Jadi harus dua posisi AP dan lateral. Sehingga kita tahu, oh ini posisinya masih di bukan di rongga apa namanya respirasi, di traktus respiratorius, tapi di trakt osofagus gitu. Karena foto konvensional ya, saya bilang foto polos itu dia dua dimensi. Bagaimana kita mendapatkan, kita kan badan kita kan 3D ya, volume ya. Kalau dua dimensi kan tumpuk-tumpuk, sehingga memang harus ada proyeksi lain untuk mengetahui bahwa bendanya ini ada di mana. Gitu. Seperti juga kalau jadi foto pada prinsipnya si foto konvensional itu tumpuk-tumpuk. Jadi terutama pada foto tulang tuh ya. Foto tulang itu selalu nggak pernah, hampir selalu meminta dua proyeksi supaya kita bisa melihat secara 3 dimensi organnya. Ya. Jadi kalian nanti diajarkan tentang radioanatomi konvensional, foto konvensional, radiografi konvensional untuk mengetahui bendanya bendanya itu ada di mana. Ya, kan depan belakangnya kan sama pasti. Ya. Kalau diputar gini kita tahu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah siap ya? Nanti kan ada ujiannya ya. Sebelum masuk stase tuh ada ujiannya ya. Ya, nanti kita lihat di sana apakah kuliah saya ini diserap atau tidak ya. Harusnya sih diserap ya. Semuanya wajahnya cerah gitu, artinya senang, dalam keadaan senang. Biasanya kalau dalam keadaan senang, ilmunya bisa diserap dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bekal kalian untuk nanti 4 tahun ke depan bergabung di magang di RSCM.
terutama pada divisi radiologi anak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.